Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misalna Velia dengan NIM 2210 201061 PAI 5C. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 mengenai landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama mengenai pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan cara atau ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Selanjutnya mengenai kegunaan teori dalam penelitian. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua yaitu prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta adalah untuk menentukan atau merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga yaitu kontrol, digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan masalah. Dalam proses penelitian seperti yang ditunjukkan, terlihat bahwa untuk dapat mengajukan hipotesis penelitian, maka peneliti harus membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, lengkap, dan mutakhir. Membaca buku adalah prinsip berpikir dedukasi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi. Selanjutnya mengenai deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Dan ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Selanjutnya mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antara variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada saat penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Dan yang terakhir mengenai hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun bentuk-bentuk dari hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan asosiatif. A. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. C. Ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya mengenai paradigma penelitian rumusan masalah dan hipotesis. Yang pertama mengenai judul penelitian, yang kedua paradigma penelitiannya, yang ketiga rumusan masalah, dan yang keempat ada rumusan hipotesis penelitian. 3 karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. B. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. C. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Baiklah, itu saja materi bab 3 yang dapat saya paparkan, dan selanjutnya materi bab 4 akan saya jelaskan di video berikutnya.